nontonin orang pacaran terus berantem di pinggir jalan. Sumpah nggak cuma gue doang pasti yang ngerasa kalau nontonin orang berantem tuh seru, anjrit. Lu kalau belum pernah nontonin orang berantem di pinggir jalan nih, buruan tinggalin aktivitas lu, nongkrong pinggir jalan cepetan, siapa tau ada orang berantem. Siang-siang gue mau berangkat sanggar nih, baru keluar pagar ada suara motor jamet. Gue manggilnya motor jamet karena dia bunyinya berisik, knalpotnya kan. Gue nengok, widih, dua sejoli nih di motor. Ceweknya dia udah berisik, udah minta turun mulu kan, kayak turunin gue begitu. Terus gue bingung, turun apa nih? Turun berok? Bukan, turun dari motor. Akhirnya cowoknya berhenti, pas berhenti ceweknya turun langsung tuh cekcok, diabsenin semua nama-nama binatang. Di situ jiwa detektif gue tertantang, akhirnya gue ikut nguping. Udah akhirnya di situ gue nguping karena gue berpikir ini tidak akan terjadi dua kali. Udah sanggar kapan-kapan aja gitu, telat juga nggak apa-apa. Terus gue pura-pura nganuin pagar rumah gue biar kayak nggak kelihatan nguping-nguping banget lah ya. Jadi kayak harus pinter-pinter. Di situ gue berasa pengamat lingkungan. Pas dengerin, oh gue dapet permasalahannya kenapa mereka berantem. Ada orang ketiga, soalnya ceweknya tuh sempat ngomong gini, udah lu ngapain di sini sama gue, sama dia ya sono lu, bacot lu, anjing lu, kayak gitu-gitu. Mereka lumayan lama berantemnya dan gede banget ngomongnya. Soalnya tadinya gue doang nih yang nontonin mereka, sampai keluar semua tuh tetangga-tetangga gue, sampai emak gue juga ikutan keluar. Pas emak gue keluar langsung gue kena omel, kamu ngapain masih di sini, udah cepetan malah nontonin orang berantem, udah sono cepetan sanggar, udah telat gitu. Oh tidak bisa, rasa penasaran gue lebih besar dibanding rasa untuk menaati orang tua. Jadi akhirnya gue jalan ke sono. Terus pas gue nengok mak gue lagi melengos, gue langsung ngumpet di rumah tetangga gue yang ada temboknya. Jadi gue tetap melihat mereka berantem. Gak lama tuh karena mereka masih adu bacot terus, padahal udah banyak banget yang nontonin. Akhirnya ada beberapa tetangga gue nih, bapak-bapak bilang, udah bawa pulang aja, jangan di sini berantemnya. Dalam hati gue, dia nggak seru banget kok, orang lagi seru-seruan nih, dia lagi cekcok. Ya udah, intinya tuh si ceweknya nih nggak mau ikut balik naik motor sama si cowoknya gitu. Mungkin malu kali ya, lagian knalpotnya kretek-kretek, anjir gue juga ogah. Terus habis itu ceweknya jalan duluan, nggak mau naik. Terus cowoknya masih ngintilin ceweknya, masih bilang kayak ayo buruan naik, gue anterin gitu segala macam. Dalam hati gue, jangan jauh-jauh jalannya, gue lagi ngumpet, nggak kelihatan lu berantemnya kalau kejauhan. Ini part terserunya di mana cowoknya ini udah emosi karena ceweknya nggak mau dengerin dia. Terus akhirnya dia ngomong gini, ya udah anjing kita putus, balikin kalung dari gue, goblok, setan, kayak gitu dia ngomong kasar. Tidak pakai aba-aba, langsung ditarik kalung dari ceweknya sama cowoknya. Bukan sampai di situ aja, anjrit, lu tahu cowoknya ngapain? Nendang ceweknya. Coba yang dari tadi tuh sebenarnya ceweknya nggak main fisik, cuma bacot doang. Cowoknya main fisik dong, ditendang. Terus si ceweknya nangis kan, jongkok gitu gini. Terus habis itu ada beberapa tetangga gue yang nyamperin terus kayak nenangin gitu. Dan pas gue lagi ngeliatin, anjrit, gue ketahuan mak gue masih ngintip. Ya udah akhirnya gue langsung lari ke sanggar. Mari kita cerita lagi. Gue mau cerita waktu itu gue pernah dinasihatin sama ibu-ibu yang gue gak kenal di stasiun gara-gara gue ngomong kasar. Jadi contoh ya, jadi ceritanya gue berdua nih sama temen gue lagi nunggu temen gue satu lagi yang emang hobinya ngaret nih. Gue nunggu di stasiun, duduklah nih kita. Ini sebelum corona, jadi bangkunya tuh didudukin sama 3 orang. Ini temen gue, ini ibu-ibunya. Jadi kita duduk sampingan nih, gue sama ibu-ibunya. Terus ngobrol lah nih kan, nungguin temen gue yang lama banget, naujubillah, padahal rumahnya deket nih, Kelapa 2. Terus lagi ngobrol-ngobrol. Terus gue itu pada saat itu tuh kalau ngomong selalu belakangnya ada kata-kata kasarnya kayak anjing atau bangsat gitu. Tolong jadi contoh ya. Nah temen gue juga begitu. Jadi kita ngobrol berdua nih selalu saut-sautan dengan kata-kata kasar belakangnya. Pas lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba gue colek nih sama si ibu-ibu. Gue pikir mau ditanya soal ini jurusan ini naik kereta apa gitu. Karena biasanya kan suka kayak begitu kan kalau di kereta stasiun gitu. Terus pas dicolek ditanya, sekolah di mana dek gitu. Terus gue bilang lah dengan bangganya, gue sebut gue sekolah di madrasah gitu. Gue di sekolah di, saya sekolahnya di Man 13 bu gitu. Terus di sini di Lenteng, gue bilang gitu kan. Terus ibu-ibunya langsung bersabda, perempuan pakai kerudung sekolah di madrasah, kok ngomongnya kasar banget sih? Siapa yang ngajarin? Emang di sekolahnya diajarin ngomong kayak gitu? Terus seketika gue langsung nengok-nengok sama temen gue yang kayak, aduh salah ngomong nih kita berdua. Sumpah di situ gue malu banget, kayak di situ gue cuma bisa diem berdua sama temen gue dengerin si ibu-ibu yang ngomong. Nah masalahnya nih ibu-ibu ngomong agak lumayan kenceng, jadi tiap orang yang lewat itu pada nengok ke gue sama temen gue semua kayak, ini gue lagi berasa anak dimarahin sama emaknya gitu kan. Terus selesai ibu-ibu yang ngomong, ya udah seperti biasa gue juga minta maaf gara-gara mungkin ibunya keganggu sama kata-kata kasar gue sama temen gue. Terus tiba-tiba karena itu posisi awkward banget nih, ibu-ibu diem doang, gue juga berdua sama temen gue diem-dieman doang, bahkan kita ngobrol di chat jadinya gitu kan, di WA. Terus ya udah akhirnya ada kereta lewat, gue naik berdua sama temen gue, bodo amat itu jurusan kemana. Terus gue akhirnya nungguin temen gue di stasiun berikutnya karena malu banget gue di situ diem-dieman doang tuh ibu-ibu. Kembali
lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih kok mak bapaknya baik banget ya mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang tapi mau dibeliin. Itu berbanding terbaik banget sama gua yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala, atau hand sanitizer yang ada rasanya, ada wanginya yang kayak blueberry, strawberry gitu-gitu. Terus ada case untuk penutup hand sanitizernya bisa digantung di tas. Nah itu dulu gue kepengen banget, tapi gue kagak sampean beli karena nggak boleh lah, karena kayak nggak berguna juga buat apa. Gue juga inget banget waktu zaman-zamannya BlackBerry ya kan, di kelas gue udah ada yang punya BlackBerry. Terus lo tau gue ngapain? Gue cuma duduk di samping teman gue yang punya handphone BlackBerry itu, terus gue ngeliatin dia main aja kayak bocah mupeng, tau nggak, di sampingnya. Oh sebenarnya pernah gue dibeliin barang yang hype pada masanya, tapi dibeliinnya tuh setelah udah nggak hype. Lo tau sendal Crocs? Nah pada saat itu tuh gue lupa bulan kapan itu hype-nya, teman-teman gue semua udah pada punya, bahkan dipakai sehari-hari. Lu tahu gue dibeliinnya kapan? Pas lebaran. Itu dimana teman-teman gue lebaran pakai sendal yang udah beda lagi trennya, gue baru beli tuh si Crocs itu. Kurang niat apa coba, gue lagi di tempat umum, gue minggir dulu nih keluar, gue duduknya di dalam sono, gue cerita karena gue yakin lo semua pasti nyariin gue kan, kayak ih kemana nih kok nggak cerita hari ini ya kan. Jujur kan, di rumah gue itu tidak boleh yang namanya tidak mandi 2 kali sehari. Kemarin tuh akhirnya gue merasakan mandi 1 kali sehari tanpa kucing-kucingan sama emak gue. Nah maksudnya gimana Min? Maksudnya ini mohon maaf ya gue begini soalnya ada golden hour bagus. Jadi maksudnya di rumah gue itu kan nggak boleh tuh kalau ada orang nggak mandi 2 kali sehari. Nah gue tuh sering tuh yang namanya mager mandi, dan gimana caranya biar nggak ketahuan sama emak gue? Jadi gue kucing-kucingan, jadi gue pura-pura masuk kamar mandi padahal gue nggak mandi. Sebenarnya itu kayak buang-buang tenaga dan buang-buang waktu juga, karena gue udah masuk kamar mandi. Kenapa lu nggak sekalian mandi aja Min? Kayak mager aja, lu ngerti nggak sih mager? Jadi finally akhirnya kemarin gue bisa berleha-leha dan mandi di sore hari. Itu sebenarnya gue sempet iri sama teman-teman gue yang punya emak bapak tidak mengurusi soal permandi-mandian. Jadi kayak bebas aja, temen gue mau mandi mau kagak mandi juga terserah. Karena emak gue tuh melihat gue atau abang gue yang nggak mandi 2 kali sehari itu di rumah kayak seseorang yang sangat kotor dan tidak pernah mandi. Pas emak gue ngasih tahu kalau kaki gue sakit gara-gara begituan, gue nggak lantas percaya aja. Gue yang kayak, dih apaan sih, masa gara-gara setan kaki gue sakit? Gue nggak percaya. Pokoknya ini akal-akalan emak gue biar gue nggak main ke rumah teman gue. Sore itu gue main lagi, besokannya gue main lagi ke rumah teman gue, dan pas balik-balik itu kaki gue sakitnya melebihi yang dari sebelum-sebelumnya. Ini tuh ngerti gak sih sakit yang kayak pegel, nyut-nyutan kayak jadi satu. Malam itu gue nangis kejar banget gara-gara saking sakitnya kaki gue. Masalahnya biasanya kalau gue sakit kaki gue, kalau kaki gue sakit, aduh maaf ya guys belibet. Kalau kaki gue sakit biasanya gue sering naikin kaki gue ke atas tembok gitu biar aliran darahnya lancar lagi. Ini nggak mempan, udah gue naikin, gue pakai alat pijit semuanya nggak mempan. Sampai akhirnya gue kayak dikasih tahu doa gitu kalau misalnya sakit kaki. Kalau sakit badannya dikasih tahu doa, baca doa apa. Gue baca doa itu juga nggak sembuh-sembuh. Itu gue nangis kejar banget sumpah. Itu gue lagi keadaan gue lagi malam, udah jam 8 malam atau jam 9 gitu. Gue lagi makan sambil nangis-nangis itu gara-gara kaki gue nggak kuat banget, sakit banget kaki gue. Gak lama bapak gue balik kerja, terus kayak gue kayak didoain gitu, gue nggak paham. Terus kayak bapak gue ke rumah teman gue itu, lebih tepatnya ke daerah kuburannya itu, terus kayak mendoakan sesuatu, I don't know nggak tuh. Lalu gue nggak paham deh. Terus pas bapak gue balik, itu kaki gue udah mendingan banget, udah nggak sakit. Setelah malam itu gue baru sadar yang kayak, oke, ini bener sih fix gara-gara gue main ke rumah teman gue. Karena gue main ke rumah teman gue yang lain, mau gue lompat-lompatan juga, main benteng, main karet, itu nggak sakit itu kaki gue biasa aja. Tapi kayak ke rumah dia doang balik-balik tuh sakit banget kaki gue. Setelah itu gue nggak main lagi ke rumah dia. Besokannya ngaji seperti biasa. Terus di tempat ngaji dia ngajakin buat main ke rumah dia lagi pulang ngaji. Gue awalnya tuh nggak ngaku kalau misalnya gue nggak mau ke rumah dia gara-gara kaki gue selalu sakit balik dari rumah dia. Gue pasti selalu cari alasan kayak, aduh gue mau pergi, gue mau les, pokoknya gue mau selalu banyak alasan gitu. Sampai akhirnya kayak gue masa bohong mulu kan, kayak aduh anak jujur polos kayak gue kayak nggak bisa banget bohong mulu kan. Akhirnya gue bilang aja, gue ngaku ke dia, gue bilang nggak, aku nggak mau main ke rumah kamu lagi, soalnya tiap aku pulang dari rumah kamu kaki aku selalu sakit, gue bilang gitu. Dan lo tahu dia ngadu ke nenek dan emaknya. Tau dari mana Min kalau misalnya dia ngadu? Pas gue berangkat ngaji beberapa hari setelah gue bilang ke dia kayak gitu, gue kan lewat rumah dia nih, terus gue dipanggil. Teruntuk kamu yang susah gemuk, gak usah khawatir.
Makanlah apa yang kamu ingin makan. Jika ada orang datang dan bilang, makannya banyak tapi kok badannya segitu-gitu aja, maka makanlah mereka sekalian.